di sekolah-sekolah itu yang tidak bisa menggunakan, komputer, artinya fasilitasnya kurang, itu bisa ikut ke sekolah yang lain yang dapat bantuan ataupun yang sudah ready semuanya. Misalnya di SMP, SMA, SMK itu mesti ready komputernya. Itu ya, artinya kayak ujian nasional dulu bisa ke sekolah yang lain, tapi ini berkaitan dengan AKM. Berkaitan dengan mode BDR, mode atau model belajar dari rumah. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Kalau untuk belajar dari rumah itu cuma ada 2, namanya daring dan luring. Kalau daring itu menggunakan HP seperti ini, menggunakan laptop, koneksi internet, komunikasi 2 arah, atau luring luar jaringan menggunakan TV 1 arah saja kan, kemudian radio mendengarkan radio, kemudian kalau misalnya siswa itu datang ke sekolah mengambil modul, kemudian siswanya pulang mengerjakan di rumah, kemudian di hari berikutnya atau minggu berikutnya ke sekolah lagi mengantar modul hasil pekerjaannya, itu juga dinamakan luring. Sedangkan misalnya guru datang ke rumah siswa, home visit ya, guru kunjung, itu ketika bertemu dalam satu rumah, di situ ada 3 orang siswa misalnya, 4 orang atau 5, dan guru memberi materi, itu dinamakan pembelajaran tatap muka, bukan belajar dari rumah walaupun itu berada di rumah. Pembelajaran tatap muka ini sekedar istilah atau bahasa yang perlu kita sampaikan. Kemudian untuk pedoman lengkap belajar dari rumah, bersama hadapi corona.kemdikbud.go.id. Di situ banyak sekali yang perlu dilihat untuk panduan belajar dari rumah ini. Informasi selanjutnya dan informasi terakhir tentang LPMP dan BP PAUD, ini ada penggabungan. Insya Allah 2021 akan gabung LPMP dan PAUD Dikmas. LPMP itu eselon 3, PAUD itu eselon 3, digabung berubah nama menjadi Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan, yang di situ akan menjadi eselon 2. Ya, tapi orangnya ya ini aja. Di situ ada Pak Mitro, ada Mas Noval, Mas Said ya, yang tetap insya Allah berada di posisi balai besar tersebut. Jadi penamaan digabung, kalau dulu cuma menangani SD, SMP, SMA, sekarang tambahnya ada PAUD dan sekolah non formal. Di samping ada penggabungan 2 LPMP dan PAUD, direncanakan akan ada 1 balai lagi, yaitu eselon 3, namanya Balai Guru Penggerak. Balai Guru Penggerak ini eselon 3. Sedangkan tugas dari B2PMP, Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan, gabungan yang dua lembaga tadi, adalah pekerjaannya itu apa? Advokasi, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi untuk daerah dan sekolah. Kalau dulu sekolah ada, ya selama ini kita ini kerjasamanya dengan Dinas Pendidikan, dengan pengawas, dengan kepala sekolah, dengan guru. Itu saja. Sedangkan kalau di sini yang kedepannya, kalau sudah muncul lembaga baru, ini untuk daerah, kita bermitra juga dengan Pemda, dengan DPRD, harapannya begitu, dengan Bupati, dengan Bapeda, dengan Bupati atau Wali Kota dan jajarannya, sehingga pendidikan ini terlihat oleh atau terpikirkan atau
Kalau di situ ada pengerjaan advokasi namanya ya. Pekerjaan kita advokasi. Advokasi itu kerjasama atau bisa dikatakan ini ya, mempunyai tujuan yang sama, mempunyai harapan yang sama tentang pendidikan itu. Jadi selama ini kita ini berjalan sendiri, dinas Pemda dan jajarannya daerah maksud saya bukan dinas pendidikan ya, daerah ini punya kebijakan sendiri. Nah, harapannya kita bisa intervensi untuk pendidikan ini sehingga mempunyai tujuan yang sama. Sedangkan salah satunya tadi adalah tentang BGP, pelatihan guru dan tenaga kependidikan, dilakukan oleh Balai Guru Penggerak yang tadi ada di situ, yang dimunculkan di eselon 3 tadi, balai yang baru dibentuk. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan karena sarananya ada masalah teknis, jadi kita tidak bisa maksimal menyampaikan PowerPoint ini. Perubahan tidak akan pernah terjadi jika kita terus menunggu waktu atau orang yang tepat. Kita kapan bisa berubah? Jawabannya adalah sekarang dan hari ini. Siapa yang merubah ini ya kita-kita yang ada di sini dan Bapak Ibu semuanya. Tidak perlu harus menunggu orang yang tepat, oh ini yang bisa merubah, tidak, tetapi kita sendiri. Itu quote hari ini. Demikian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga informasi ini menjadi masukan bagi Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Pak Suci.